Ketika seseorang melabeli diri sebagai wanita independen, gambaran yang terlintas seringkali adalah seorang perempuan yang bekerja keras, mandiri secara finansial, percaya diri, dan mampu menentukan arah hidupnya sendiri. Istilah ini sering diiringi pujian, tepuk tangan, bahkan romantisasi, baik di media sosial maupun dalam percakapan sehari-hari. Ada juga yang menganggap ini sebagai istilah yang menyebalkan. Istilah ini memiliki daya tarik tersendiri, membebaskan, membanggakan, dan bahkan menginspirasi. Tetapi, di balik romantisasi ini muncul satu pertanyaan mendasar. Mengapa kita tidak pernah mendengar istilah pria independen? Jika masyarakat saat ini benar-benar mengadvokasi kesetaraan gender, mengapa pencapaian wanita yang bekerja atau mandiri dianggap sesuatu yang lebih istimewa dibandingkan pria yang melakukan hal serupa? Apakah kita tanpa sadar menciptakan standar ganda baru dalam perjalanan menuju keadilan sosial? Disclaimer, video ini tidak membahas mengenai hubungannya dengan kemapanan pria yang katanya sedikit jika dibandingkan dengan wanita independen. Kesetaraan gender adalah tujuan yang telah diperjuangkan selama berabad-abad dengan berbagai gelombang feminisme yang mendorong perubahan struktural dan budaya. Perempuan yang selama ini ditempatkan di ranah domestik kini mulai mendapatkan ruang di bidang profesional dan publik. Namun, narasi tentang wanita independen tidak selalu bebas dari bias. Meskipun istilah ini memberikan penghargaan kepada perempuan atas kemandiriannya, ia juga memunculkan paradoks bahwa dalam upaya keluar dari stereotip gender, kita secara tidak langsung mempertahankan hierarki sosial yang lain. Wanita yang bekerja dan mandiri dipandang lebih spesial, sedangkan pria yang melakukan hal yang sama dipandang biasa saja. Mengapa masyarakat cenderung memberikan perhatian lebih kepada wanita yang bekerja, sedangkan pria yang bekerja jarang dirayakan? Apakah romantisasi ini benar-benar tentang kesetaraan, ataukah ada aspek romantisasi yang justru menimbulkan ketimpangan baru? Untuk memahami fenomena ini, penting untuk melacak akar sejarahnya. Dalam masyarakat tradisional, peran gender seringkali dibagi secara ketat. Pria adalah pencari nafkah, sedangkan wanita adalah pengurus rumah tangga. Struktur ini bertahan selama berabad-abad, terutama di masyarakat patriarkal yang menilai kemandirian pria sebagai sesuatu yang biasa saja. Seorang pria dewasa yang bekerja untuk mendukung keluarganya dianggap wajar, bahkan wajib. Sebaliknya, wanita yang berkarir atau hidup mandiri secara ekonomi dianggap berbeda dari kebiasaan dan dengan demikian menjadi dalam tanda kutip revolusioner. Pandangan tradisional ini berubah dengan munculnya feminisme. Gelombang pertama feminisme pada abad ke-19 dan awal abad ke-20 berfokus pada hak-hak dasar seperti hak suara dan pendidikan. Gelombang kedua di pertengahan abad ke-20 menuntut kesetaraan ekonomi dan sosial, termasuk hak untuk bekerja di luar rumah. Hasilnya adalah pencapaian yang sangat signifikan. Perempuan mulai masuk ke dunia kerja dan berkontribusi secara ekonomi, seringkali melawan stigma dan hambatan struktural bahwa perempuan seharusnya di rumah. Namun keberhasilan ini juga membawa dampak sampingan. Karena kemandirian wanita dianggap sebagai hasil dari perjuangan panjang, pencapaian tersebut seringkali diberi makna dan penghargaan yang besar. Wanita yang bekerja atau mandiri tidak hanya dilihat sebagai individu yang sukses, tetapi juga sebagai representasi dari perubahan sosial yang lebih luas. Di sisi lain, pria yang bekerja tidak dianggap sebagai pencapaian simbolis karena peran itu telah lama dianggap normal. Romantisasi ini diperkuat oleh media dan budaya populer seperti film, buku, dan iklan yang sering menggambarkan wanita independen sebagai figur inspiratif yang melampaui batas-batas tradisional. Misalnya, tokoh-tokoh perempuan dalam superhero seperti Wonder Woman, atau kalau Indonesia sendiri punya Nyai Ontosoroh dalam Bumi Manusia, seringkali dikaitkan dengan kemandirian dan kekuatan yang luar biasa. Mereka dirayakan bukan hanya karena kemampuan mereka, tetapi juga karena keberanian mereka untuk menentang norma. Sementara itu, pria yang bekerja atau mandiri jarang menjadi subjek pujian serupa karena peran mereka dianggap sudah sesuai dengan ekspektasi masyarakat. Namun perayaan ini tidak sepenuhnya positif. Ketika istilah wanita independen menjadi sorotan, ada resiko menciptakan standar baru yang tidak selalu adil. Misalnya, seorang wanita yang memilih untuk tidak bekerja atau menjadi ibu rumah tangga seringkali dianggap tidak cukup mandiri, lebih parahnya dianggap melanggengkan patriarki.
Meskipun keputusan tersebut mungkin didasarkan pada preferensi pribadi. Di sisi lain, pria yang tidak sesuai dengan peran tradisional, misalnya memilih untuk menjadi ayah rumah tangga, seringkali menghadapi stigma karena dianggap tidak cukup maskulin. Dari sudut pandang sosiologis, fenomena ini mencerminkan pergeseran norma gender yang belum sepenuhnya setara. Kesetaraan gender idealnya berarti memberikan kebebasan kepada individu untuk memilih jalannya sendiri tanpa tekanan atau penilaian berbasis gender. Namun, dalam praktiknya, kesetaraan seringkali diterjemahkan sebagai upaya untuk menyamakan peran pria dan wanita yang dapat menghasilkan tekanan baru. Ini mengingatkan pada teori Goffman tentang dramaturgi, yang mungkin dapat membantu menjelaskan dinamika ini. Dalam perspektif dramaturgi, kehidupan sosial dilihat sebagai panggung teater di mana individu memainkan peran sesuai ekspektasi sosial. Wanita independen seringkali dianggap memainkan peran baru yang revolusioner, sementara pria tetap berada dalam peran lama yang tidak memerlukan perhatian khusus. Dengan demikian, wanita yang mandiri mendapatkan tepuk tangan karena perannya melawan arus, sedangkan pria tidak dianggap menarik karena peran mereka dianggap sebagai status quo. Lebih jauh lagi, boleh jadi konsep kapital feminin juga relevan di sini. Konsep ini menjelaskan bahwa perempuan seringkali dihargai berdasarkan modal simbolis yang mereka miliki, seperti penampilan fisik, status sosial, atau pencapaian tertentu. Dalam konteks modern, wanita independen dilihat sebagai bentuk baru dari modal simbolis yang menandakan keberhasilan dalam melawan hambatan tradisional. Sementara itu, pria tidak diukur dengan cara yang sama, sehingga kontribusi mereka seringkali dianggap biasa saja. Namun penting untuk diingat bahwa kesetaraan gender bukan hanya tentang mengangkat satu kelompok, tetapi tentang menciptakan ruang di mana semua orang dihargai atas pilihan dan kontribusinya tanpa adanya bias. Romantisasi kemandirian pria harus dilihat sebagai bagian dari perjalanan menuju kesetaraan, tetapi juga harus diimbangi dengan penghargaan yang sama terhadap peran pria, baik dalam pekerjaan maupun dalam ranah domestik. Fenomena romantisasi wanita independen mencerminkan bagaimana masyarakat mencoba berdamai dengan perubahan norma gender yang cepat. Di satu sisi, ia memberikan penghargaan yang memang pantas untuk perjuangan panjang perempuan menuju kemandirian. Di sisi lain, ia juga menciptakan standar baru yang dapat memperkuat ekspektasi tidak realistis terhadap pria dan wanita. Kesetaraan gender yang sejati bukanlah tentang merayakan satu kelompok atas kelompok lainnya, melainkan tentang menciptakan masyarakat di mana semua individu, terlepas dari gender mereka, memiliki kebebasan untuk memilih jalan hidupnya sendiri tanpa penilaian ataupun stigma. Dalam perjalanan ini, kita perlu berhati-hati agar romantisasi kemandirian wanita tidak menjadi penghalang bagi pemahaman yang lebih serius tentang kesetaraan. Sebagaimana wanita yang bekerja layaknya dihormati atas pencapaiannya, pria yang menjalankan peran tradisional mereka juga layak mendapatkan penghargaan yang setara. Akhirnya, perjuangan untuk kesetaraan gender tidak seharusnya menjadi perlombaan antara pria dan wanita, tetapi sebuah upaya kolektif untuk menciptakan dunia di mana setiap orang dapat dihargai atas siapa mereka, bukan apa yang mereka wakili.